Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jet Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Pertanyaan yang saya renungkan adalah, kenapa Yesus memanggil para nelayan, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi? Satu hal yang saya temukan adalah orang-orang sederhana kadang mereka langsung mengikuti karena mereka punya kepercayaan yang luar biasa pada Yesus. Kadang orang yang berpendidikan tinggi, dia masih memperhitungkan untung dan rugi. Saya dapat apa kalau saya mengikuti dia? Saya rugi kalau saya meninggalkan semua yang sudah saya miliki. Tapi hari ini justru kita diajak untuk berani meninggalkan sesuatu yang kadang mengikat diri kita untuk sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang jauh lebih baik. Kita tidak diajak oleh Tuhan untuk terpaku dan duduk di dalam perahu. Kita diajak, dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari perahu kita, dari kesibukan kita, dari segala pekerjaan-pekerjaan kita, lalu mau mendengarkan ajakan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan keselamatan bukan milik kita sendiri, tapi harus menjadi milik bersama dalam mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apakah kita juga dipanggil oleh Tuhan? Iya, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Dalam kesibukan kita, dalam ketakutan dan kegalauan hidup kita, Dia senantiasa memanggil kita. Tapi apakah kita mau mendengarkan panggilan Tuhan? Ataukah kita mau bertahan pada kegalauan, ketakutan, kesakitan yang kita alami dalam kehidupan kita? Kita harus meninggalkan perahu kita. Kita harus datang kepadanya. Para murid meninggalkan perahu mereka, orang-orang upahan mereka, ayah mereka, segala kekayaan yang mereka miliki. Lalu Tuhan mempercayakan satu tugas yang lebih mulia. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari pengalaman-pengalaman perjalanan suka duka bersama dengan Yesus, dari pengalaman hidup bersama dengan Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus, akhirnya para murid bisa memberi kesaksian, bukan dari apa yang mereka dengar atau mereka pikirkan, tetapi dari apa yang mereka alami sendiri
ketika mereka tinggal bersama dengan Dia, ketika mereka mendengarkan Dia, ketika mereka bekerja dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Maka kesaksian para murid sungguh luar biasa. Mereka mengalami sendiri suka duka bersama dengan Yesus. Maka Yesus mempercayakan, kamu harus menjadi penjala manusia. Dari pengalaman yang engkau alami, bawalah semakin banyak orang untuk mengalami belas kasih dan cinta kasih dari Tuhan sendiri. Sekian tahun kita menjadi orang Katolik, kita dipanggil Tuhan, kita dibaptis, kita diberi kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi penjala manusia dalam kehidupan kita? Membawa istri, membawa suami, membawa anak-anak, membawa orang tua semakin dekat dengan Tuhan dan percaya akan kuat kuasa Tuhan atau tidak? Kita dipanggil menjadi penjala untuk membawa berkat-berkat bagi orang lain. Kita menjala mereka, kita mengumpulkan mereka lalu membawa mereka ke hadapan Tuhan. Dan mereka juga akan menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Oh, sungguh luar biasa Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mereka meninggalkan segala kekayaan mereka, perahu, pekerja, orang tua mereka tanpa beban. Karena mereka tahu, kalau Tuhan memanggil, Tuhan punya rencana indah bagi hidup mereka. Sekalipun ada tantangan. Tuhan sudah memanggil Anda dan saya. Selalu ada tantangan, selalu ada jatuh bangun dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, siapapun kita, jatuh bangun yang kita alami, kita tetap dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi berkat-berkat dan perpanjangan tangan Tuhan. Dalam kesederhanaan hidup mereka sebagai nelayan, Tuhan memakai mereka. Sungguh luar biasa. Dalam kedosaan Anda dan saya, dalam keterpurukan Anda dan saya, Tuhan tetap memakai kita. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian kalau kita tidak datang dan tinggal bersama dengan Dia? Kita harus meninggalkan segala kemapanan kita, segala egoisme pribadi kita, segala keterikatan daging kita, agar kita bisa memperoleh rahmat yang bisa kita bagikan bagi banyak orang. Tidak mudah memang. Tetapi kita harus berani meninggalkan. Meninggalkan memang tidak mengenakan. Karena kita butuh pengorbanan untuk meninggalkan kemapanan diri kita. Tetapi percayalah, ketika engkau meninggalkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan kerajaannya, engkau tidak akan pernah kehilangan sesuatu pun dalam kehidupanmu. Engkau telah mengumpulkan harta yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Ketika engkau menutup mata dan engkau menghadap Dia, engkau akan menikmati kebahagiaan yang dijanjikan. Mari Bapak Ibu, kita orang-orang yang terpanggil, kita orang-orang yang dipilih, kita sudah dibaptis, kita dipanggil untuk menjala manusia, menjala keluarga kita. Membawa keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak usah takut. Kita punya beban. Semua orang punya beban persoalan. Tapi percayalah, Dia yang memanggil kita tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Oh, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai kita dalam suka dan duka hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Siapapun Anda, sekali lagi saya tegaskan, Tuhan memanggil Anda. Bagaimana kita mendengarkan panggilan Tuhan? Kita berjuang untuk masuk ke dalam diri kita. Kita jauh lebih tenang. Lalu bertanya, apa maumu Tuhan? Apa maumu dari hidupku yang tidak sempurna ini? Dan biarkan Tuhan berbicara kepadamu. Dan engkau akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus engkau lakukan dalam kehidupanmu masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diteguhkan iman kita oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan, sukacita, penderitaan, kegagalan, apapun yang boleh kami alami ketika kami mengikuti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bukan orang yang sempurna, maka ampunilah semua dosa-dosa kami, agar kami mampu mendengarkan panggilan-Mu, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu, agar kami mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa jiwa-jiwa untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, yang sedang ada dalam pergumulan beban yang berat. Engkau tahu siapa mereka. Engkau tahu kapan Engkau harus menjamah hidup mereka. Bantu kami semua Tuhan. Bantu kekurangan dan kelemahan kami. Angkat sakit dan penyakit kami. Angkat setiap pergumulan persoalan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk terus bersaksi bahwa Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.